ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Imam dan Bapak Jemaah yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah subuh kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau. Bapak Imam dan Bapak-Bapak Jemaah yang kami hormati, kalau kemarin kita sudah bicara tentang waktu melaksanakan salat atau ibadah dan awal mula pelaksanaan salat 5 waktu ini, itu bahwa Rasulullah memulai dengan melaksanakan salat mulai dari duhur sampai subuh. Di awal dengan duhur, dan jemaahnya cuma malaikat Jibril. Di dalam riwayat itu disebutkan oleh riwayat Abu Dawud itu. Dan beliau salat dengan Jibrilin 2 hari. Hari pertama tepat waktu, hari kedua molor waktu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh keluar dari 2 waktu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan materi kita dengan syarat-syarat wajib salat 5 waktu. Jadi tidak yang namanya dalam arti bahwa tidak begitu nama Islam langsung salat, enggak. Tetap ada wajib kewajiban atau siapa yang bisa melakukan salat itu. Maka para ahli fikih mereka sudah membagi syarat yang pertama adalah Islam. Jadi kalau bukan Islam tidak diterima salatnya. Kalau Bapak tanya kenapa, saya juga tidak tahu. Yang jelas syarat-syarat yang utama itu harus Islam baru bisa salat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, fi jannatin yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi sakara qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Ketika orang berada di dalam surga, mereka lain saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab bahwa kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ini jadi diingatkan oleh Allah bahwa orang-orang yang tidak melakukan salat tempatnya di dalam neraka. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat, dan kami tidak memberi makan pada orang miskin. Jadi antara salat dan amal-amal yang saleh ini juga erat kaitan. Amal saleh dalam kaitan dengan memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW ingatkan kepada kita sekalian bahwa kala Rasulullah SAW, al-Islamu yuhdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapus segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Jadi maksudnya gini, orang yang baru masuk Islam, andai kata orang yang baru masuk Islam, ya, mu'allaf itu, ketika dia masuk Islam usia 20 tahun atau 30 tahun dia masuk Islam, maka usia balik ketika itu tidak dihitung. Usia balik untuk melakukan salat, karena dia sebelumnya belum Islam, maka dia baru Islam ketika dia terima syahadat itu. Jadi maksud hadis ini, maksudnya orang yang bisa melakukan khusus Islam, jadi sebelum Islam tidak dihitung. Jadi dan para ahli fikih juga semua sudah sampaikan, memahami tentang apa yang diingatkan Rasulullah bahwa orang yang bisa lakukan cuma Islam, selain Islam tidak bisa. Kemudian yang pertama Islam, yang kedua suci dari hadat. Ini juga sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena
begitu salah sedikit kaitan dengan masalah kebersihan ini, masalah eh, suci dari hadas tadi, ini berarti salat kita tidak diterima. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada Fatimah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimati binti Abi Jubais idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Diingatkan oleh Rasulullah apabila sedang haid maka tinggalkanlah salat. Ini Rasulullah mengawali menyampaikan informasi tentang suci dan bersih ini. Pertama beliau sampaikan kepada keluarganya. Kemudian secara urutan istri-istri Rasulullah inilah yang menyampaikan kepada kaum muslimin yang wanita itu. Jadi dulu sangat terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Kalau kita sekarang sudah boleh dikatakan pengajian secara umum laki-laki perempuan digabungkan, tapi di masa-masa Rasulullah ketika itu Rasulullah dengan laki-laki, kemudian istrinya sampaikan kepada perempuannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berakal. Jadi melakukan salat ini juga khusus bagi orang yang berakal. Bagi orang yang tidak berakal tidak diwajibkan. Dan yang keempat, yang melakukan salat ini juga syarat wajibnya itu adalah balik atau dewasa. Dewasa di sini cukup umur. Juga para ahli fikih mereka mulai membagi beberapa ujian di samping cukup umur juga ketika sudah keluar mani maka mereka juga diwajibkan untuk melakukan salat, dan juga mimpi atau bagi perempuan keluar haid. Ini secara umum seperti yang pernah saya singgung beberapa waktu lalu bahwa khusus Imam Syafi'i dia lebih teliti lagi, dia lebih secara spesifik. Yang beliau andai kata ada orang tidak normal maka dia tidak mimpi. Apa ketika dia tidak mimpi dia belum masuk dewasa? Sementara Imam Syafi'i ini beliau meneliti khusus kepada khusus anak laki-laki. Kalau perempuan itu haid maka anak laki-laki adalah ketika bau ketiaknya. Jadi ini sangat terlalu begitu disiplinnya beliau. Jadi mungkin ada yang tidak normal sehingga dia tidak mimpi, tetapi beliau nilai ketika ada yang sudah bau badannya, bau ketiaknya. Karena anak-anak, kita lihat anak-anak SD itu baru kelas 1, dia lari sampai keluar keringatnya, bagaimana tidak sedikit pun bau. Tidak ada bau badan. Tetapi mungkin sudah sampai kelas 6, itu sudah mulai itu. Itu menurut Imam Syafi'i, usia-usia seperti itu sudah diwajibkan untuk melakukan salat. Kemudian yang kelima, yaitu telah sampai dakwah kepada mereka. Jadi andai kata mereka sudah Islam tetapi belum ada dakwah untuk menyampaikan kepada mereka tentang tata cara bagaimana melaksanakan salat, maka mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan salat. Mungkin sudah diislamkan tetapi tidak ada tuntunan buat mereka bagaimana caranya melakukan salat, maka mereka tidak tahu. Kan bisa dulu itu diislamkan aja. Tetapi pengajian khusus bagaimana cara melaksanakan ibadah itu tidak ada ketika itu, masih sangat-sangat terbatas. Maka bagi mereka tidak diwajibkan karena belum tahu bagaimana melaksanakan salat, walaupun dia sudah disebut sebagai seorang muslim. Dan juga yang keenam adalah dia melihat dan mendengar. Maksud kita pengajian begini berarti langsung melihat, langsung mendengar. Oh, begini caranya salat. Dan bagi orang yang buta dan tuli, bagi mereka tidak diwajibkan. Bagi mereka tidak diwajibkan. Kecuali mungkin sekarang sudah ada braille bagi yang buta. Tetapi umumnya menurut
penelitian umumnya begitu dia buta itu pasti dia tuli. Kecuali setelah dia lahir normal kemudian dapat sakit, itu lain. Tetapi ketika dia lahir dalam keadaan buta dia pasti tuli. Itu secara umum itu seperti itu. Jadi ketika orang yang tidak mendengar dan tidak melihat, mereka juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Kemudian yang ketujuh yaitu dia dalam keadaan berjaga. Bagi orang yang tidur tidak diwajibkan. Ya bagaimana caranya kita wajibkan orang tidur? Nah, jadi yang makin terjaga. Nah, tapi kita dalam satu kelompok, maka kita saling mengingatkan. Mungkin ada yang sudah bangun, segera membangunkan orang yang masih terjaga tadi, masih tidur tadi. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya Rufi'ah. Kalamun an thalathin. Anis sabi hatta yablugh wa anin na'is wa in na'imi hatta yastayqidha wa anil majmuna hatta yafiq. Yang telah lepas dari hukuman ada 3, yaitu anak-anak hingga dia dewasa, kemudian orang tidur hingga dia terjaga, dan juga orang yang gila hingga dia sadar kembali. Jadi ketiga kriteria orang seperti ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Jadi kita harus lihat syarat-syarat untuk melaksanakan, baru bisa kita lakukan salat. Jangan sampai kita menyuruh orang tidak ada salah satu kriteria yang sudah disebutkan urutan oleh para ahli fikih tadi, maka dia belum masuk atau belum diwajibkan untuk melaksanakan salat. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat sahnya melaksanakan salat. Syarat sah melaksanakan salat, sebagaimana saya sudah sampaikan dari awal, bahwa yang kita bahas ini khusus dari fikih yang bermazhab Syafi'i. Fikih yang bermazhab Syafi'i. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang sudah mendalami fikih pada mazhab-mazhab yang lain, tidak dipersalahkan. Yang penting kita masih dalam 4 mazhab besar itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Ahmad itu tidak dipersalahkan. Silakan melakukan, tapi kita jangan mempersalahkan pada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, syarat sah salat di sini yang pertama suci dari hadas besar. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kamu apabila ia dalam keadaan hadas hingga dia berwudu. Itu yang kita selalu dalam keadaan suci, bersih, dalam kaitan ketika kita dipanggil untuk melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka segera bersucilah. Suci di sini maksudnya kita harus mandi wajib ketika kita dalam keadaan junub. Ini disebutkan dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian di lain ayat diingatkan wa thiyabaka fatahhir. Jadi bukan jasad badan ini saja yang disucikan, tetapi pakaian juga harus suci. Pakaian juga harus suci dari hadas tadi, sehingga ketika kita melakukan salat kita terpelihara dari kesucian. Ini yang kita sekarang karena saking sibuknya terkadang kita lalai menggunakan pakaian ya ketika kita kenakan biasanya kita pikir ketika menutup aurat ya sudah selesai. Padahal kalau kita lihat orang tua kita dulu,
mereka sangat-sangat hati-hati. Pakaian yang dia gunakan untuk salat, itu saja yang dia gunakan. Dia ketika dia selesai salat, dia simpan. Untuk apa? Menjaga wathiyabaka fatahhir itu. Pakaian itu harus suci. Tapi kita sekarang boleh dikatakan lalai, lebih banyak lalai. Itu yang di dalam riwayat ketika orang lalai dalam keadaan suci, tapi dia salat, suatu ketika Rasulullah lewat di kuburan, langsung Rasulullah potong satu batang pelepah itu dari kurma, beliau tancapkan di atas kuburan, kemudian beliau doakan. Beliau doakan, jadi ditanya oleh Rasulullah, sahabat-sahabat, kenapa dia Rasulullah? Dia dulu salat juga tapi tidak bersih. Dia salat tapi tidak bersih. Itu yang didoakan oleh Rasulullah. Nah, ini jangan sampai hal yang pernah dialami oleh Rasulullah dengan sahabatnya ketika itu juga sampai kepada kita sampai sekarang. Itu tidak mustahil itu. Kenapa tidak bersih? Disampaikan oleh Rasulullah, dia suka kencing berdiri. Kencing berdiri sehingga percikan air kencing yang jatuh itu netes kepada pakaiannya. Nah, ini yang sekarang hampir sulit kita hindari. WC umum tidak ada untuk kita duduk, itu tidak ada. Nah, biasa berdiri aja. Itu baru kita hati-hati. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang tua kita sangat hati-hati dulu ketika mereka mau salat pakai pakaian yang sama itu. Kecuali dia keluar, itu lain. Kecuali dia keluar dan dia harus jaga betul-betul. Nah, ini yang kenapa? Karena untuk dekat kepada Allah, Allah itu maha suci, maka hamba yang dekat juga harus suci. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Allah dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Ini juga diingatkan oleh Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli salat, inda kulli masjidi. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan, maksud pakaian ini ketika melaksanakan salat. Ini juga kita terkadang sudah cukup standar, yaitu ketika sudah menutup aurat, sudah kita lakukan. Tetapi di dalam ketentuan harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Jangan hanya sekedar menutup aurat. Biasa kita bandingkan. Ketika kita menghadap pimpinan, apakah bisa kita pakai baju kaos? Menghadap pimpinan. Ini pimpinan usir memang itu. Apalagi ini menghadap Allah. Nah, ini yang tolong kita perhatikan. Memang benar menutup aurat itu sudah termasuk menutup aurat. Tetapi ketika kita sudah tidak ada ikhtiar lain kecuali pakaian cuma itu aja, maka silakan. Tidak apa-apa. Tetapi ketika kita masih ada waktu untuk mengenakan yang bukan baru, yang lebih sopan. Jangan sampai kita menghadap Allah minta maaf pakai baju kaos, itu tidak betul. Nah, kenapa? Ini firman Allah, bukan hadis Nabi. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan, maksud pakaian yang bagus, itu bukan pakaian yang gemerlapan, itu bukan. Yang penting yang lebih bagus, jangan sampai taruhlah pakaian ini kalau kita gunakan untuk menghadap ke pimpinan, kalau wajar, maka itu juga kita menghadap ke Allah. Nah, jangan sampai kita menghadap ke pimpinan lebih bagus dibanding dengan kita menghadap ke Allah. Ini ya. Tetapi umumnya orang Islam biasa dia pikir, yang penting kan menutup aurat. Laki-laki yang sudah dari atas dada sampai ke bawah, ya sudah selesai. Itu betul ketika tidak ada pakaian, semua tinggal itu. Nah, maka dibolehkan. Nah. Dan juga diingatkan oleh Rasulullah mengenai tutup aurat. Auratul rujal ma baina suratihi ila rukbatihi. Aurat laki-laki yaitu antara pusat sampai lutut. Nah, itu yang ketika kita sudah dalam kondisi tidak punya apapun juga kecuali pakaian itu, maka auratnya sampai di situ aja. Tetapi ketika memiliki, tetapi kita simpan, hanya gunakan seperti yang dituntun oleh Nabi ini, ini sudah keliwat itu. Padahal Nabi sampaikan ini yang paling gampang, yang paling mudah.
ketika kita sudah tidak punya apapun juga, hanya punya sarung satu, baju juga tidak ada, maka pakai seperti itu. Jadi jangan sampai punya, baru kita pakai yang begitu sederhana, maka salah itu. Bapak-bapak yang kami hormati, kemudian yang keempat, mengetahui masuk waktu salat. Jadi jangan sampai kita keliwat rajin, belum masuk waktu dohor juga kita sudah masuk mulai lakukan salat dohor, memang itu juga salah. Jadi kita lakukan salat harus masuk waktu. Ya masuk waktu seperti apa? Ya seperti yang malam Sabtu yang kemarin kita sudah bicarakan tentang waktu-waktu untuk melaksanakan salat. Kemudian yang keenam yang kelima harus kita menghadap kiblat. Tapi ketika kita sebut menghadap kiblat, bagi kita yang mukimin itu mudah. Tetapi ketika kita dalam bepergian, ini yang jadi sulit. Kalau bepergian di Jawa tidak sulit, karena di mana-mana ada masjid. Kalau bepergian kita di NTT ini, itu sudah mulai sulit. Itu. Nah, di mana kita menghadap ke kiblat, apalagi masjid juga sulit. Nah, itu yang paling mudah nanti fa'in tuwallu fatama wajhullah. Di mana saja kau menghadap, di sana wajah Allah. Tetapi yang jadi masalah sekarang, ketika kita mukimin, maka kita harus perhatikan di mana kiblatnya. Sementara masalah kiblat ini juga para ulama kita, mereka mempermasalahkan kiblat yang dimaksud dengan wujud bendanya, Ka'bah itu posisinya di mana. Nah, itu kiblat, ataukah kita menghadap aja ke arah barat. Nah, ini juga dipermasalahkan oleh para ulama kita. Tapi mari kita ikut seperti biasa. Taruhlah masjid kita ini awal kita bangun juga dari pengurus langsung panggil kepada saudara-saudara kita yang tahu, punya pengetahuan tentang posisi kiblat. Nah, ini yang kita ikuti. Nah, demikian juga kita salat sunat di rumah, juga kita lihat posisinya juga. Jadi kalau cerita arah kiblat ini, ketika kuliah dulu, ini juga diceritakan oleh dosen ilmu falak itu, bahwa dulu ini cerita dulu orang-orang keramat dulu di daerah Banten, ketika mereka mau meletakkan di mana posisi kiblat, mereka permasalahkan karena tidak ada ilmu untuk mereka cuma tahu di mana matahari terbenam. Begitu sementara ribut, kenapa? Ini mau pasang posisi kiblat. Sini semua, tidak usah ribut. Lihat, begitu saya tunjuk, lihat semua. Jadi begitu dia tunjuk, semua lihat Ka'bah. Tapi ketika itu sekarang tidak ada lagi ulama yang ketika itu. Apa bisa? Ya insya Allah dihijab oleh Allah. Tapi sekarang cuma ilmu yang kita gunakan. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmu falak itu, maka kita ikuti apa yang sudah ditentukan. Inilah beberapa ketentuan kaitan dengan syarat-syarat daripada sah melaksanakan salat. Mungkin sampai di situ dulu. Ada hal-hal ini yang sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu lalu, kita berikan kesempatan pertanyaan menyangkut masalah ini. Kita jangan keluar dari ini dulu, karena ketika kita keluar maka pembahasan kita nanti sudah tercakup nanti. Nah, jadi kita ambil sedikit-sedikit. Jadi ketika kita mau bertanya kaitan dengan syarat-syarat sah melaksanakan salat.